Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan kali ini gue udah ada di lokasinya Portable Audio Part Indonesia tahun 2022, tepatnya ada di Hotel Ibis Harmony Jakarta. Kalau kalian yang udah datang langsung aja ke lantai 2 ya, diadakan 2 hari, tanggal 29 dan 30 Oktober. Dan sekarang gue mau ajak kalian lihat di dalamnya tuh kira-kira udah ada apa aja ya. By the way, masuknya gampang banget, langsung tinggal ke arah ballroom di lantai 2. Oke, langsung aja booth yang gue pertama kali datengin di sini adalah booth dari CSI Zone dan sama Bro Deta. Halo. Untuk yang lihat ya, pasti udah lihat lah ya, di Bro Deta ini adalah juga YouTuber di CSI Zone Channel. Dan sekarang gue mau tanya-tanya aja apa nih. Kira-kira barang-barang baru apa sih yang menarik dari CSI Zone hari ini yang dibawa? Oke, mulai dari line up yang gue bawa banyak banget. Kita kerjasama hari ini dengan Beyer Dynamic. Dan seperti yang lo tahu semuanya, Beyer Dynamic tuh kebanyakan produk-produk headphone dan juga ada beberapa produk lifestyle juga yang gua bawa. Yang paling baru buat gaming sih dari Beyer Dynamic MMX 100. Kalau true wirelessnya di situ ntar mungkin diselipin footage gitu ya. Ada Freebird, ada Bluebird, dan juga ini speaker Beyer Dynamic Space ini yang paling baru nih dari Beyer Dynamic. Kalau dari produk yang lain dari CSI Zone sendiri kita bawa beberapa produk yang oke juga. Topping G5. Terus abis itu ada in-ear monitor Moondrop Stellaris. Stellaris sudah ada? Ada cuy, ntar lu boleh coba lah ya, harus coba. Terus ada lagi combo L30 dan L30 versi 2 dan E30 versi 2 kita bawa, DX5 kita bawa. Lengkap. Oke, lengkap. Selebihnya sih produk-produk yang emang udah best selling banget di CSI Zone, seperti ada True Wireless, Shanling, itu Lepertech Z5, ada juga DAC dongle Shanling UA3, UA5, Moondrop Down, bisa dicoba nih. Oke, thank you Bro Det. Jadi gue akan coba-coba dulu untuk beberapa barang mereka ya, dan gue akan kasih footage. Oke, produk yang pertama kali gue coba yang langsung bikin gue penasaran tadi Stellaris ya. Ini fittingnya agak mengerikan, mungkin kelihatannya di video. Cuman gak nyangka waktu gue udah fitin ke telinga gue, sebenarnya nggak buruk-buruk amat dan ya agak gampang sedikit lepas sih. Cuman ya bisa dimain ganti ear tips. Impresi awal, ini super extended both sub bass and treble. Cuman kayaknya upper treble-nya agak ketinggian buat selera gue, jadi kayak memberikan sedikit sensasi artificial untuk treble-nya. Tapi in terms of detail, ini very detailed dan cukup energik. Gue juga cobain Tin T2 DLC, salah satu produk terbaru dari Tin, dimana ini sudah menggunakan mirip Tin T2 ya bentuknya, cuman udah pakai dual pin dan harganya sekitar 700.000, tapi di event ini jadi 599 ya bro. 599. Dan gue nggak nyangka tuningnya ini really good, really nice. Beda sama kayak tuning Tin yang lama ya. Tin yang lama kan a bit neutral-ish, lalu Tin T5 agak V-shape. Ini somehow remind me of Harman-ish IM, sub bass boost, upper mid range, upper mid raise, dan treble yang smooth. Tapi really good tuning. Gue juga coba salah satu produk yang unik nih, ini produk JDM. Setahu gue emang hanya dijual di Jepang, sekarang nggak ada distributor Indonesia. By the way, thank you untuk temen gue, Latif, yang udah buat gue cobain dulu nih. Ini adalah Tago TG02 kalau nggak salah. Di Indonesia ini jarang, kalau nggak salah ini sekitar 7 apa 9 jutaan gitu, single dynamic driver. Dan buat gue ini salah satu yang cukup well tune. Gue dengerin sub bass-nya quite good. Lalu kemudian bagian beat range-nya juga cukup balance. Cuman gue ngerasa ini salah satu single DD yang bisa kasih kesan space cukup bagus, staging dan layering-nya bagus. Cuman ada sedikit peak yang gue rasa di sekitar lower treble area. Tapi buat gue ini cukup menarik sih. Untuk pecinta DD, kalau misalnya bisa coba nih produk, kayaknya wajib coba deh. Gue juga nyobain ini salah satu IM yang
cukup banyak di request sebenarnya untuk di review ya. Ini adalah Manguard T2 yang buat gue langsung berasa dari awal itu tekstur bassnya itu mantap banget. Kalau lu suka orangnya suka bass yang natural, bass yang kepuk, dalam, teksturnya berasa, dan apa namanya ya simply natural, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat buat gue decay-nya. Really nice bass. Cuman gue ngerasa overall tuningnya walaupun bagus, tapi saking kayak bagus banget si bassnya itu, DD-nya itu natural banget. Ini kayak ada kesan cukup kontras dibandingkan mid-range to treble yang cukup berasa balancer major. Timbrenya tuh langsung berasa beda. Dan buat gua pribadi kurang koheren, rasanya kurang nyatu sebagai keseluruhan. Overall very good bass dan overall tune, balance, tonal balance sebenarnya cukup oke. Gue cuman kurang suka incoherency yang buat gue cukup jelas berasa. Ayam ini sebenarnya udah beberapa kali gue coba, cuman yang belum di review aja. Tapi gue lagi nyobain lagi nih. Ini adalah Tin P1 Max, salah satu planer yang buat gue cukup recommended. Ini cukup unik ya, karena maksudnya planar macam Timeless atau Shure S12 itu a bit strange in treble area-nya. Untuk beberapa orang agak ketinggian, agak bisa sakit. Buat gue sih enggak. Nah ini salah satu pilihan yang bisa dibilang paling smooth dibanding ketiganya. And in a sense, timbrenya somehow paling natural. Cuman resolusinya nggak sebagus Shure S12 ataupun Timeless. Cuman ini salah satu tetap yang buat gue cukup good. Tinggal preferensi lu ke arah mana aja. Ini salah satu planer yang cukup natural secara timbre, tapi not as resolving as teman-temannya tadi. Sekarang gue lagi cobain Beyerdynamic Freebird. Gimana ini pertama kalinya kayak gue cobain Beyerdynamic bikin TWS ya, gue baru tahu malah si Beyerdynamic bikin TWS. Dan buat gue sayangnya fittingnya kurang cocok. Ini kelihatan gede sesuai di video ini, cukup besar, tapi bentuknya sih keren banget, warnanya juga bagus. Untuk tonalnya pertama kali gue rasa, tapi ini lumayan megah lah stagingnya untuk TWS. Cuman sayangnya buat gue tonal balance-nya kurang, bass-nya a bit bloated, sama upper mid range-nya agak tipis dengan lower treble pick yang gue masih cukup berasa. Overall good looking product, tapi tuningnya gue kurang suka sih. Gue juga gak nyangka bisa ketemuin barang yang agak jarang sekarang ini, Duno SA3. Ini bukan punya buat siapa-siapa, punya salah satu temen di sini. Dan ternyata sayangnya buat selera gue agak kurang, bass-nya kurang dalam, treble-nya kurang tinggi, tapi masih ada pick di area treble. To be honest, buat gue ini suaranya timbre yang sangat BA. Gue pribadi sih kurang suka. Dan di sini gue nggak cuman ketemu booth-booth aja, cuman udah banyak yang nyapa gue nih. Halo bro. Ini ternyata udah thank you banget yang udah dukung channel gue. Dan di sini tentunya gue biarin barang gue untuk dicoba-coba. Jadi nggak usah takut kalau ngeliat gue, sapa aja, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol atau bahkan cobain barang-barang gue sendiri. Ini sekarang lagi pada nyoba-nyoba nih. Ya, kali ini gue lagi ada di boothnya GapTech dan Sennheiser, dimana yang seperti yang kalian tahu beberapa kali gue sebutkan, ayam favorit gue sekarang adalah dari Sennheiser, yaitu Sennheiser IE600, dimana kalian juga bisa cobain di booth Sennheiser ini. Ada HD 650, HD 560, ini gue belum coba 560 ya. Lalu ada Momentum Wireless 4 ya ini ya. Dan tentunya ada Momentum True Wireless 3 juga, dan Sennheiser IE300, IE600, dan juga IE900. Dan sekarang gue mau wawancara sedikit nih dengan bro siapa? Chandra. Dengan bro Chandra, gue pengen tahu nih, produk apa sih yang lagi paling sering ditanyain, paling sering dicari di Sennheiser sekarang? Kalau dari segi konvensional, sekarang yang paling rame sih Momentum 4 sama TWS 3. Karena kan ada noise cancellingnya. Tapi kalau dari segi IEM, IE600 sama IE900 lagi rame sekarang, dicari orang. Oke, jadi ada wireless dan juga tadi ya IE600 dan IE900 yang paling ditanyain. Ya emang IE600, IE900 mantep banget sih. Nah, gue pengen tahu aja nih, kalau lu sendiri bro Chandra ada produk favorit nggak? Kan produk favorit seringkali belum tentu yang paling mahal, belum tentu yang paling bagus. Simply yang paling cocok gitu. Penasaran aja gue. Kalau dari segi IEM, memang gue lebih suka yang IE600. Karena benar-benar keseimbangannya dapat semua gitu loh. Bassnya juga lebih solid ya, lebih solid gitu. Oke, I see. Thank you. Ternyata ayam kesukaannya mirip kayak gue. Jadi gue tadi cobain salah satu produk terbaru mereka, yaitu HD
560S. Dimana barang ini sendiri harganya sekitar 3,6 jutaan. Dan buat gue yang gue suka adalah dia tetap mempertahankan kualitas ala Sennheiser walaupun all build-nya plastik. Mungkin kalian pernah lihat review gue ya. Sennheiser itu headband-nya dan cup-nya walaupun plastik, gue nggak takut bengkok-bengkokin, gue nggak takut sama build quality-nya karena mereka terbukti mereka tahan lama. Ear cup-nya sendiri cukup lebar buat gue, ini over ear, cuman padding-nya agak tipis buat gue. Jadi mungkin nggak terlalu empuk buat beberapa kuping orang, buat gue sih fine-fine aja. Nah kalau suaranya sendiri gue ngerasa ini a bit neutral to bright-ish lah. Gue masih ngerasa bass-nya itu nggak terlalu full, mid bass-nya nggak terlalu berdaging. Tapi clear, vokalnya juga clear banget. Tapi a bit dry mungkin. Di beberapa pengucapan kata itu sedikit kering. Dan treble-nya juga buat gue agak sedikit kering. Tapi detail dan clarity-nya cukup bagus. Mungkin buat gue sih, kalau lu suka tipe suara yang begitu, pantas dicoba. Dan overall, gue pribadi kalau ditanya suka apa nggak, gue cukup suka. Nah, sekarang gue lagi ada di stand-nya booth Hi-Fi Man, dimana tadinya gue mau nyoba yang Sundara Closed, tapi ternyata lagi nggak ada, jadi gue cobain yang bikin gue penasaran dari dulu. Gimana perbandingan Hi-Fi Man Edition XS di harga 7,5 juta dibandingin dengan si Ananda di harga 11 jutaan. Karena ternyata dua-duanya cukup berbeda. Gue kira agak mirip. Pertama, secara clarity jujur aja memang Ananda ini a bit better in terms of overall resolution. Tapi yang bikin beda memang fitting sama overall tonal balance-nya. Dimana gue ngerasa walaupun jujur aja ya, kalau kalian lihat frequency response, dua-duanya mirip secara frequency response. Tapi kalau ketika lu coba, itu jelas berbeda. Edition XS itu secara fitting buat gue lebih enak karena dia lebih bisa swivel cup-nya, dan juga secara sub bass gitu ya, sub bass slam gue ngerasa lebih dapet di Edition XS, tapi vokalnya a bit recessed somehow compared to this Ananda. Sementara Ananda ini gue ngerasa upper mid range-nya lebih clear, overall lebih resolving lah, clarity lebih baik. Cuman sub bass-nya itu agak kurang, jadi mungkin yang lebih suka netral to bright lah, ini memang pilihan lebih baik. Cuman kalau lu tanya gue pribadi, ternyata gue lebih suka Edition XS. Oke, sekarang gue lagi ada di booth-nya Estel & Kern. Seperti yang kalian tahu, Estel & Kern salah satu DAP maker yang paling high-end lah, luxurious. Dan gue kali ini cobain produk terbaru mereka, yaitu Estel & Kern SP3000 di harga 60 juta. Jadi ini memang high-end DAP ya. Dan buat gue malah daripada suaranya, yang awal kali gue notice adalah betapa sekarang itu fluid banget, smooth banget interface-nya. Beda sama yang waktu itu gue nyoba SP2000T ataupun Akakan Max, itu jelas nggak se-smooth ini smooth banget secara scrolling dan navigasinya. Mungkin nggak terlalu kelihatan kalau dari video, cuman ini buat gue beda jauh. Sama interface-nya cukup berbeda dibandingkan yang lama. Sekarang lebih kayak Android somehow buat gue. Cuman yang perlu gue notice juga secara build quality ergonomis, ini lihat nggak, lebar banget. At least kalau di tangan gue ini udah nggak ergonomis lah, gamplangnya gede banget dan berat. Gue yakin kalau orang dilempar ini at least geger otak. Jadi hati-hati untuk yang nyobain ini. Ini jelas DAP yang bisa dibilang cukup berat. Cuman kalau soal suara, buat gue masih signature-nya Estel & Kern, dimana buat gue masih kayak kategori a bit neutral-ish warm. Dia nggak terlalu ada emphasize di frekuensi yang gimana-gimana. Tapi ada sedikit smoothing yang gue rasa di area treble area, tapi bening banget, detail banget, dapet, bersih banget. Cuman yang itu gue rasa ini kayak the new generation of AK ya, terutama secara user interface-nya. Tentunya gue sendiri ngerasa kalau buat gue ini DAP kegedean sih. Gue masih suka banget sama ini, ada juga di booth mereka AK SR25 Mark II. Ini bener-bener hand size banget, pocket easy banget lah ini, pocket friendly. Sekarang gue lagi ada di booth-nya Beyond the Music, dan gue gak nyangka ternyata di sini banyak kenal gue ya. Thank you semua subscriber. Dan by the way, gue di sini mau jawab nih pertanyaan-pertanyaan, karena ini banyak yang nanyain ya, gimana soft ears Twilight dibandingkan dengan Sennheiser IE600.
Untuk yang pernah lihat review gue berkali-kali, gue ngomong Sennheiser i600 adalah favorit gue sekarang. Tapi beberapa reviewer suka Sophie's Twilight dan pendapatnya cukup terbagi. Buat gue dua-duanya mantep banget. Kalau gue punya duit mungkin gue bakal punya dua-duanya. Cuman kalau sekarang gue bakal jawab gini loh. Gampang ya. Lu suka dynamic driver, lu denger Moondrop Kato, lu denger Tantrum Oxygen, lu denger via Audio Elixir. Nah, suara-suara yang buat gue safe tuning untuk single dynamic driver yaitu. Nah, itu upgrade-nya mungkin bisa dibilang ke Sophie's Twilight ini. Very safe tuning. Bassnya gebuk, teksturnya cukup berasa natural, decay-nya natural juga, dan speed-nya masih tetap dapat. Lalu kemudian di bagian mid-range-nya gue berasa cukup tebel, berbody, nggak ada sibilan sama sekali, dan treble-nya nyantai. Dibandingkan itu, Sennheiser i600 berasa lebih luas, bukan lebih luas. Secara rentangan frekuensi itu berasa lebih luas. Gue ngerasa Sennheiser i600 itu lebih berasa ada di sub bassnya dan juga di air treble-nya. Tapi di mid range-nya lebih tipis, lebih kering lah untuk beberapa lagu. Jadi kesimpulannya gue suka mana? Jujur aja gue suka dua-duanya, tapi karena playlist gue banyak yang butuh treble tinggi, kayak orkestra, soundtrack movies, gue sendiri masih prefer i600 yang juga gue ngerasa resolusinya a bit better. Tapi kalau lu suka tuning yang lebih safe, buat gue, buat beberapa orang mungkin lebih all-rounder, to be honest, Sophie's Twilight ini. Dan fittingnya lebih aman buat kebanyakan orang. Another hot item dari Beyond the Music yang katanya hari ini lagi banyak ditanyain banget, yaitu efek audio dan berkolaborasi dengan Elysian Acoustic, yaitu Gaia. Nah, buat gue si Gaia ini, oh ya by the way harganya sekitar 22 jutaan. Jadi mirip sama Unique Melody Mesh lah ya harganya. Buat gue ini salah satu IM yang hybrid tuning dan ride. Gue susah banget ngomong kelemahannya ini, selain bodinya yang besar dan nozzle-nya agak gede, itu tuningnya susah banget disalahin. Punya bass yang megah, cukup dalam, gebuk, dan mid range dan treble-nya juga very well tuned. Gue ngerasa ini cukup energik, tapi nggak over, nggak bikin shouty dan nggak bikin tajam gimana-gimana. Cuman mungkin kelemahannya salah satu ya tadi lagi, karena tuningnya yang very safe juga dan all-rounder. Gue ngerasa ini bakal jadi lawan-lawannya tuh, gue nggak ngerasa ini super spesial gimana-gimana, apalagi kita bilang ada Unique Melody Mesh dan juga 64 Audio di harga sekitar 20 juta yang juga tuningannya all-rounder. Jadi it will be based on your preference banget. Cuman ini ya still really good. Gue sekarang lagi main di booth headphone dan gue penasaran sama Meze 109 Pro ini. Dan buat gue cukup berbeda daripada Meze 99 klasiknya dia, dimana paddingnya aja udah pakai macam apa ini, lebih velvety ya, feelsnya lebih empuk. Dan ini keren banget sih buat gue, sama tampilan klasiknya cukup beda lah sama daripada headphone lain. Cuman suaranya sendiri memang mengarah agak ke bright. First thing gue langsung berasa di bagian bassnya cukup punchy, mid-nya a bit dry, dan treble-nya itu cukup open. Buat gue sendiri sih agak sedikit kurang di bagian mid range-nya, kurang tebal dikit buat selera gue. Tapi in terms of resolution kayaknya lu cukup baik deh. Ini gue juga coba keluaran LCD terbaru MM500 Manny Marroquin. Jujur aja gue nggak yakin device gue sekarang bisa ngedrive, tapi yang gue rasain ini clampingnya kenceng banget dan bentuknya dan beratnya udah nggak kayak Audeze yang waktu itu gue coba ke Audeze LCD 2 atau LCD 3. Ini berasa cukup kecil tapi clamping force-nya gede banget. Secara suara buat gue lumayan netral, cuman beda gitu. Maksudnya Audeze yang lama kan a bit dark-ish dengan bass yang tebel. Ini enggak, ini cukup netral justru. Oke, cukup menarik, MM500. Nah, gue juga penasaran banget akhirnya bisa nyoba Dan Clark Audio Expanse. Ini salah satu headphone yang lagi hot banget kayak di Head-Fi, karena ya secara measurement ini one of the best kayaknya headphone. Nah, yang gue rasain di Dan Clark Audio Expanse ini jujur banget, raw banget. Gue dengerin apa-apa tuh kayak apa ya, yang simply ngikutin rekamannya. Dia nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Ya gue bisa bilang simply dia neutral dan jujur, as honest as it gets gitu. Cukup menarik sih, dia dikasih lagu apa-apa tuh kesannya gue kayak lagi
ya ngomong kayak gue lagi di studio, mungkin lebih buat tools dibandingkan gue ngerasa fun-nya lagu. Ini one of a kind headphone, tapi rapih banget, detail juga dapat, overall clarity dapat semua sih. Oke, ini gue nggak nyangka, tapi thank you to Bro Dodi Irawan, gue bisa minjem Moondrop Void yang gue nggak nyangka bisa nemuin di sini. Karena tau gue emang lagi kebanyakan tuh lagi ditarik kembali atau bakal dikirimin penggantinya. Oh ya. Nah, tapi gue langsung pertama kali nyoba Moondrop Void ini ada beberapa poin yang gue langsung ngerasa meh. Satu, build quality-nya. Ini plastiknya tuh kayak apa ya? Kayak headphone, kasarnya headphone murahan, sorry to say. Kayak tek-tek-teknya tuh kayak apa namanya? Kayak kopong gitu isinya. Lalu fittingnya juga aneh banget. Ini ketika kalau gue pakai fit normal ya, ini yang neken tuh bagian sininya doang nih. Bagian sini tuh agak ngelos. Sampai agak bassnya agak aneh. Gue harus agak tinggiin ini di kepala gue ini melayang ini headbandnya. Sampai gue bisa dapat fit yang nyaman. Jadi fitnya aja tuh udah aneh banget buat gue. Dan build-nya berasa jelek. Sorry Moondrop. Gue jujur aja soal itu. Tapi suaranya tuningnya good loh. Apa gue nggak terlalu ada masalah dengan mid, bass ataupun treble-nya. Ini semua very safe tuning ala Moondrop. Gue bisa bilang almost Harman-ish maybe. Cuman lebih warm lagi buat gue. Cuman emang kelemahannya gue nggak terlalu, selain tuning yang aman, gue ngerasa that's it gitu. Gue nggak ada ketemu spesial lain. Tapi selagi gue make ini belum sampai setengah jam ya, ini masih sakit di kepala gue. Jadi gue nggak bakal suka sih kemungkinan untuk produk ini. Tapi ya kedepannya nggak tahu gimana yang revise. Yang terus buat gue daripada suaranya lebih bermasalah di fit and build. Nah, kali ini gue bakal ajak ngobrol untuk ini adalah foundernya sendiri dari Seven Acoustic, kenalkan Steven Sinanta. Oke, gue penasaran aja nih, apa sih yang pertama kali bikin lu tertarik? Gue mau bikin IEM nih, apakah emang suka IEM lalu pingin apa nggak nemuin yang ideal buat lu atau ya simply for money, as simple as that gitu. Nah, sebenarnya sih aslinya sejarahnya dulu itu aku tuh sebenarnya dulu audiophile yang umum kayak orang biasa, beli-beli terus gak lama kenal di AliExpress, lebih murah aku beli di AliExpress. Suatu waktu aku nyasar, aku karena nggak hafal kode, nggak hafal nama barangnya, aku nyari dari drivernya, malah keluar toko drivernya. Nah dari toko driver tuh lihat kok harganya cuma segini, barangnya aku beli 3 juta, tapi kok modal driver cuma segini, kok jauh lebih murah beli sendiri. Masih ngimpi waktu itu. Beli, oh nih lebih murah nih, lihat nih modal sepertiganya bakal sama bagusnya. Ngimpi jauh banget. Tapi apa-apa tuh emang harus mimpi dulu lah ya. Kalau nggak emang ya motivasi dulu lah ya. Ya, pertama dimulai dari mimpi dulu. Udah ya dari proses ketika pertama bikin itu ada kayak apa ya? Suatu tembok gede dihadapi ketika ya bisa dibilang yang kita bikin sendiri itu ya kayak sampah. Kita beli headset misalkan ya kalau dibandingin kayak nggak masuk akal. Modal drivernya doang tuh paling 2 jutaan, headset bisa jual sampai 10 atau 20 juta. Yang kita beli itu bukan harga barangnya, tapi knowledge buat bikin barangnya itu. Itulah yang mahalnya. Jadi ketika aku pertama bikin terus ketemu tembok besar itu, ketika buatan pertama aku tuh benar-benar sampah. Ya aku tuh kan orangnya apa ya? Penasaran. Dicoba terus, diulang terus berkali-kali sampai jadi yang pertama tuh yang dulu tuh pernah masuk Aftersound yang RD7. Oh iya. RD7 itu udah iterasi sekitar ke 10 atau 11 kalinya itu tuh. Jadi sebelum RD7 itu masih ada 10 prototipe yang ngaco lainnya. RD7 terus dari RD7 kan banyak pelajaran juga. Mulai lagi ulang terus, muncullah Stargazer pertama yang gede banget, 3 driver tapi gede, pernah masuk di Aftersound. Yang finishing masih belum bagus. Dari situ juga terus diulang terus belajar sampai dapat Stargazer yang biru kemarin. By the way, tapi gue penasaran dulu nih. Lu bikin barang ini kan itu harus at least lu punya minimal skill knowledge at lu bisa timah lah, bisa ngapain. Itu emang lu belajar dari zero gara-gara pengen bikin project ini atau emang punya latar belakang sebelumnya emang suka lah ngulik elektronik begitu? Nah, sebenarnya kalau ini sebenarnya kayak nggak diduga,
kayak apa yang sama gue pelajari yang gue nggak tahu apa artinya pas gue kecil itu tiba-tiba nyambung semua sekarang. Jadi dari keluarga saya tuh papa tuh emang apa ya, hobi ngoprek elektronik, reparasi elektronik. Jadi dari kecil tuh emang nggak dibiasain sih, disuruh ngebantu megangin, bantu nyolder. Pas kecil apa sih ini, ngerepotin banget. Terus skillnya juga, knowledge-nya waktu SMP nggak tahu kenapa aku belajar 3D model, nggak ada alasannya, nggak tahu kenapa. Ya suddenly gitu. Iya, tapi tiba-tiba pengen belajar. Dan nggak nyangka ketika proses belajar bikin IM ini, 2 skill yang sebelumnya aku nggak nyangka yang apa sih ngapain, gitu. Tiba-tiba nyambung. Jadi aku tinggal belajar akustiknya aja. I see. Jadi pertama yang nyolder itu kan ya basicnya tanganku tuh udah stabil buat nyolder, teknik nyolder udah ngerti gimana. Ya itu perlu, betul. Terus yang keduanya 3D-nya di mana apa ya? Kan salah satu tembok besar ketika untuk masuk industri ini itu pertama motongin tube terus masukin ke dalam, itu susah banget. Sampai sekarang aku pun nggak bisa. Dan aku ketika bisa 3D aku merasa beruntung karena tiba-tiba skill 3D ku tuh kepake, dan kebetulan sekarang ada 3D printing kan. Iya, aku bisa betul, ngemodel dalam bentuk 3D, tube-nya dalam 3D, langsung cetak, langsung jadi di situ. Jadi ada satu tembok yang aku skip di sini tuh. I see. Cuman unik ya, maksudnya kayak skill-skill yang lu nggak tahu bakal guna sebelumnya, kayak nyatu semuanya bisa ke sini. Dan ya jujur aja semua barang lu tuh tuningannya tuh bukan tuningan ampas, tuningan yang orang yang ngerti gitu loh, yang gua appreciate gitu. Dan gua mau tanya aja nih, kan udah ngeluarin banyak banget tipe. Yang paling laku, yang paling banyak sampai sekarang disenengin market tuh apa sih? Gue penasaran aja. Yang paling sebenarnya paling senengin itu kalau dari angka penjualan Proxima, dan aku pun bingung kenapa itu bisa. Sebenarnya soal Proxima itu kan apa ya, dari semua barangku kan Harman pokoknya bassnya tuh fun semua. Proxima tuh beda sendiri, bassnya flat sendiri, suaranya tuh reference, tapi nggak tahu kenapa angka penjualan dia paling gede dari semua yang lainnya, yang sehari-hari. Bahkan menurutku aja kalau itu aku pakai sehari-hari tuh kurang fun, tapi orang malah seneng beli itu. Ya unik ya. By the way, kalau gue sendiri punya Proxima tapi belum di review. Tapi gue selalu kalau misalnya kalian lihat question and answer gue selalu ngomong gue rekomendasi Proxima kalau lo mau suara yang netral, nggak pingin fitting kayak Etimotic dan harganya masih 1 jutaan. Jadi buat gue tuh spesial loh sebenarnya Pen. Jadi gue ya oke lah, gak heran itu laku. Oke, tapi gue penasaran lagi nih, katanya ada project ke depan ya, ada sekitar 2 model yang mau rilis, mungkin teaser sedikit aja biar orang excited. Jadi yang pertama yang ini lagi dipegang nih barangnya. Nah, nanti gue ini itu jadi proyek kolaborasi dengan Verus. Jadi Verus kabelnya, kita IM-nya. Ini itu untuk ngisi celah di antara, kan sebenarnya sebelumnya kita tuh ada dari Stargazer langsung lompat ke Supernova kan, ada celah di antaranya. Ini untuk ngisi celah di antaranya. Ya masih belum matang sih, masih akan ada revisi berapa kali lagi sampai sempurna. Dan proyek lainnya kita tuh sekarang lagi ada proyek yang sangat besar sekali, yaitu kayaknya ya dengan jumlah driver paling banyak kayak di Indo, yaitu Tribrid dengan 16 driver totalnya, 2 dynamic driver Fostex kita pakainya, 6 balance armatur untuk mid aja, khusus untuk baru mid aja udah 6 balance armatur, 2 upper mid, dan upper midnya bukan BA biasa tapi BA ferrofluid yang isinya itu ada cairan magnetik dalamnya untuk ngedamping. Terus 2 treble BA, dan terakhir 4 IST, 4 elektrostatik. Sementara ini kayaknya sih kalau dari skala jumlah driver ini paling banyak sih di Indonesia secara jumlah driver. Untuk tuningnya sih kita optimis sih, dari pengalaman kita selama ini kita optimis bisa konsisten dengan nggak cuma driver banyak tapi dengan tonal yang bagus juga gitu. Oke, ini buat gua ambisius banget sih. 16 driver buatan Indonesia. Kenapa enggak? Maksudnya Malaysia punya lisen akustik, lalu si Singapura punya Symphonium, Indonesia butiknya kita punya Seven akustik. Jadi gue excited banget untuk nyoba ya Pan. Mungkin kapan lagi gue bisa nyoba kalau udah jadi. Jadi thank you untuk wawancaranya, motivasi untuk mungkin kalian yang pengen coba. Really great. Thank you.
Ya, halo semua. Gue sekarang lagi ada di car competition di Papi, di mana biasanya di Papi ini nggak ada loh car competition audio ini. Jadi gue kebetulan ada waktu dan juga ada kesempatan untuk mencoba, di mana ini pasti berbeda banget sama yang biasa gue rasain di portable audio. Sekarang ini adalah mobilnya Bro Oki. Ya, halo. Halo, thank you udah menyediakan sedikit waktu untuk gue ajak ngobrol. Mungkin pertanyaan pertama langsung aja. Apa sih yang bikin lu tertarik sama car audio? Karena jujur aja kan gue suka portable audio, easy to carry kemana-mana. Atau misalnya punya rumah ya home audio sekalian. Kan car audio itu lu nikmatin mungkin ketika mobilnya berhenti atau di jalan. Gimana? Kalau dari pendapat saya sendiri, kebetulan saya ini dari kecil udah di car ini udah lumayan lama. Jadi dari bengkel apa gimana, nyokap bokap pernah bengkel. Jadi waktu mengenal car audio ini, oh ternyata car ini bukan cuman bisa dimainin mesin atau gimana. Terus kita juga bisa nikmatin audionya pas di perjalanan gitu. Jadi lebih ke apa ya, ngebangun sebuah mobil yang bisa kita enak buat bawa kemana-mana sih. Berarti sering jalan-jalan lah ya Mamang Bro sendiri. Iya lumayan ya. Oh, kalau gue penasaran aja sih, kalau biasanya nikmatin lagu ini di rumah lagi di parkir mobilnya atau simply emang pas jalan-jalan aja? Enggak juga, kadang kalau kita kadang waktu di rumah juga apa di parkiran apa gimana, kadang tetap diem ya udah denger car audio gitu. Jadi lebih ke lebih ke suka denger musik lah. Tuh. Emang pecinta musik ya. Oke, kemudian boleh nggak mungkin bocorin sedikit lah perkiraan biaya, misal orang memain car audio nih ya, itu yang untuk cukup proper lah untuk ikut kompetisi. Ini kan kompetisi yang proper lah. Kira-kira budgetnya berapa sih? Sebenarnya kalau dari budget tuh dari yang 15, 10 juta sampai ratusan juga ada ya. Cuman kalau proper seharusnya yang 15 juga ada gitu, yang proper yang bisa bagus gitu. Cuman ya tergantung ke customernya mau yang budgetnya gimana, terus perangkat yang dia pakai udah gimana. Cuman kalau buat car, apalagi kalau misalnya ada orang awam nih mau pasang audio apa gimana di car, yang bagusnya berapa gitu, nggak perlu mahal sampai 100-an sampai 75, 15, 5 juta, 10 juta juga bisa gitu. Oh, I see. Start 15 juga bisa ya. Iya. Oke, kalau gitu gue mau tanya juga nih, apa sih yang dicari kalau misalnya kita di car competition ini, apa yang biasa dicari sama juri gitu, dan apa yang kita biasa cari untuk kepuasan sendiri? Apakah simply tonal balance kah, atau detailnya, atau apa gitu kriteria-kriteria yang biasa dicari? Yang pertama di car audio ini, apalagi kalau kompetisi itu, kita cuman intinya tuh kita ngembangun sebuah panggung di mobil. Jadi seperti kita nonton musik gitu. Jadi kita ngebayangin musik itu ada di depan mobil kita, ada di atas dashboard kita, penyanyinya bisa di tengah dashboard gitu, bisa fokus dan natural suaranya seperti penyanyi aslinya. Terus seperti alat-alat musik lainnya, drum, gitar, biola atau saksofon, itu semuanya terdengar seperti nyata gitu. Oke. Ya. Great answer ya. Berarti simply mendatangkan musik natural mungkin di tempat dimana kita duduk sekarang. Iya, gitu ya. Betul. Oke, kayaknya gitu aja pertanyaan gue. Cukup menarik kayak car audio, gue sendiri belum ngedalamin. Dan jujur setelah nyobain setup Bro Oki tadi, ini mantep banget guys. Thank you ya Bro Oki. Iya, thank you, terima kasih. Thank you, jadi gitu aja untuk report gue sekarang. I can be the singer or the clown. So, pengalaman ini cukup bikin gue sedikit terbuka ya, karena gue nggak pernah datengin car audio competition. Jadi acara Papi ini luar biasa, bukan cuman portable audio yang biasa gue bahas, tapi juga ada car audio competition. And thank you juga Bro Deta tadi yang udah ngajakin gue ke sini. Dan yang buat gue unik memang car audio itu susah ya, maksudnya audio lu dipasang sedemikian rupa itu untuk yang duduk di bagian setir, untuk yang pendengar utama itu yang bagian yang pengemudi, sementara yang duduk di belakang atau bahkan di sebelah sopir di shotgun position itu tidak mendapatkan imaging yang sama, agak miring rasanya. Kalau di posisi setir tadi, gue ngerasa itu imagingnya pas di tengah gitu, padahal gue kan agak ke kanan. Jadi cukup menarik sih pengalaman pertama buat gue.
Jadi untuk Papi 2022 Day One ini, sejujurnya gue masih agak sedih ya gue nggak bisa datang ke day itu karena ada ayam yang gue pingin cobain banget, yaitu Soft Ear Story Titanium. Sayang banget gue nggak bisa datang ke hari kedua. Mungkin semoga kapan-kapan gue bisa coba lagi. Tapi sejujurnya gue juga mau ngomong sorry karena gue tidak bisa meliput semua booth di sana. Karena just for your information aja, gue datang sekitar jam 12, jam 1-an, dan gue pulang jam 9. Walaupun aslinya Papi tutup jam 8, tapi gue masih ngobrol-ngobrol sama beberapa orang sampai jam 9. Jadi itu aja gue nggak sempet untuk semuanya. Jadi sorry gue nggak bisa review semua booth ya. Ada booth Shure yang gue nggak sempet liput, lalu booth Casta Audio, booth iFi Audio, X-Bass Audio gue nggak sempet, lalu Van Jangkook ya, kabel itu juga gue nggak ini karena prioritas gue memang ya, to be honest, gue kan orang yang suka IEM, jadi gue lebih banyak fokus ke IEM, baru headphone, habis itu baru source dan cable. Jadi sorry, yang source dan cabelnya gue nggak terlalu banyak coba. Dan di booth Shure gue nggak ngeliat terlalu ada yang baru-baru, jadi gue sendiri kayak tidak memprioritaskan itu. Mungkin kalian lihat yang video gue pas lagi di car competition itu masih siang-siang, karena itu sebenarnya nggak ngurut videonya. Itu awal-awal gue datang ke CSI Zone, nggak lama kemudian Bro Deta bilang tuh yang si booth car audionya itu udah mau selesai, jadi gue ke bawah waktu itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngurut, cuman gue taruh yang ngobrol-ngobrol sama wawancara-wawancara spesialnya di belakang gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya soal highlight dari Papi ini, kalau misalnya sebenarnya kalau yang ditanya highlight ya, orang paling selama gue nyoba-nyoba ke booth itu di Sennheiser ya, itu paling banyak tanya IE600, tanyain IE902 itu, lalu kemudian di booth CSI Zone paling banyak nanya Stellaris sama Tin T2 DLC yang gue inget. Lalu di boothnya Beyond the Music itu ada pada nanyain coba Soft Ears Twilight sama Effect Audio Geia. Dan di booth yang headphone itu banyak yang nanyain lebih ke dan Clark Audio Expense. Jadi itulah beberapa highlight dari booth-booth yang gue datengin. Tapi kalau buat gue pribadi yang at least kalau misalnya gue punya duit, gue pengen itu cuman satu, yaitu Soft Ears Twilight. Yes, gue suka Soft Ears Twilight. Banyak yang agak terbagi ya, banyak yang suka IE600, banyak yang suka Soft Ears Twilight. Tapi gue pribadi gue suka dua-duanya, cuman beda genre aja. Buat gue Soft Ears Twilight lebih empuk, lebih lembut gitu, mungkin buat vokalan lebih enak. Cuman IE600 punya resolusi lebih baik, extension frekuensi lebih baik, dan juga overall punya impact dan dynamics lebih baik. Jadi overall gue suka dua-duanya, tinggal genre lagunya aja. Cuman yang kalau misalnya gue rekomendasikan ke orang, rada susah sebenarnya tuh biasanya si Soft Ears Twilight. Karena kalau misalnya IE600, karena resolusi, impact, sama extension frekuensinya itu tuh bisa bersaing sama IEM belasan juta, Monarch Mark II lah, bahkan Sony IR9 lah, sama yang lain gitu. Itu cukup bisa bersaing tetap IE600. Cuman Soft Ears Twilight, sejujurnya secara dynamics and resolution, itu nggak di harga belasan juta juga kalau buat gue. Kalau tanya worth-nya, mungkin gue dengerin gitu, gue tetap bakal suka. Tapi kalau gue tebak mungkin harganya ya 8 juta sampai 10 juta. Nah, ini harganya 15 juta. Jadi gue lebih bisa merekomendasikan Twilight mungkin kalau lu yang bener-bener suka dynamic driver. IE600 gue lebih gampang rekomendasikan ke banyak orang karena dia punya technical level yang juga bagus. Twilight nggak terlalu, cuman memang tonalnya, rapihnya itu memang mantap banget. Jadi buat kalian yang suka very natural sound, bisa dicoba di Soft Ears Twilight juga. Gue pribadi sih masih sedikit lebih suka IE600 sejujurnya. Oke, tapi yang gue suka sebenarnya dari acara ini adalah lebih ke interaksi, ngobrol, berbagi pengalaman. Kayak bahkan dari ngobrol-ngobrol ini, gue bisa coba banyak hal yang nggak ada di booth. Sebutlah kayak gue nyobain Tago, itu gue suka Tago T302 itu. Lalu ada juga bahkan Moondrop Void. Lalu bisa ngobrol-ngobrol informasi lebih lagi, prototype dari Seven Acoustic. Lalu juga rencana pengembangan brand apalah gitu. Jadi sejujurnya gue lebih senang dengan sharing-sharingnya begini. Jadi sekali lagi thank you banget yang udah nyapa-nyapa gue, udah ajak ngobrol gue, sempat ngajak foto juga. Kita jadi have fun bareng lah ya, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak, berbagi juga. Jadi gitu aja untuk report Papi Day One ini. Jadi thank you untuk semua.
Semoga kalian enjoy videonya dan maaf memang ini video yang tidak sempurna. See you next time. Bye bye.